Apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama, pokoknya darah kalian halal kalau kalian mengolok-olok ulama. Kalau Nabi Muhammad SAW diolok-olok, kalian ngapain? Mama Gufron, menghina Islam, menghina Nabi, menghina malaikat. Makolikina rahmatan, berbicara dengan malaikat seolah-olah malaikat bisa dia suruh-suruh. Ini menghina Nabi Muhammad, ini menghina malaikat, ini menghina Allah. Kenapa kalian tidak begitu keras kepada orang-orang penghina seperti ini? Malah kalian anggap wali dan kalian kawal-kawal. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Mansur tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ya Allah, ini kalimat yang menuju pada kemusyrikan, teman-teman. Seolah-olah Nahdlatul Ulama yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ini adalah kalimat yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Kalian selamat karena Nahdlatul Ulama. Bukan karena Allah. Demo di depan Transmart, gak kelar-kelar demo ini. Ya Allah, gak kelar-kelar. Untuk membela jalan-jalan rangka, jalan ngesot, jalan jalan tiara dan lain sebagainya itu. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Jangan Masya Allah. kader-kader Banser menggorok leher kalian. Menggorok leher kalian. Jangan sampai kader-kader Banser mau Khawarij, teman-teman. Ngeri ya Allah. Pantas saja kalau seperti ini. Apa yang bisa kita komentari? Apa yang bisa kita tangkap? Apa yang bisa kita edukasikan kepada umat apabila ada orang-orang yang sedemikian rupa memberikan pernyataan? Jangan kalian merasa kalian itu ada karena kalian sendiri atau karena Allah. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kami ini sebagai warisan Nahdlatul Ulama, Banser, kami yang paling berjuang di Indonesia, NKRI harga mati, kami paling berjasa, kami paling berjuang, dan lain sebagainya itu. Orang-orang semacam ini sudah ingin melakukan tindakan Khawarij. Jangan sampai kami gorok lehernya. Hanya gara-gara apa? Gara-gara membela jalan-jalan rangka. Ini parah nih. Jalan-jalan ngesot kepada kiai, kepada nyai, kepada gus, kepada habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bekas kaki Habib dicium. Bekas pantat Habib dicium. Kuburan Habib nisannya dicium-cium. Ikdi hajatina di kuburan. Ikdi hajatina. Naruh air di kuburan, celup-celup tangan. Ini Sentuhan laki-laki perempuan, gus-gusan, salam-salaman dengan perempuan, cium tangan bolak-balik. Sudah menjurus kepada kemusyrikan. Masya Allah. Joget rame-rame. Jingkrak.
Musik, segala musik ada, dari yang koplo, dangdut, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rock, Wis Banser. metal, segala jenis musik yang dimana Al-Imam Syafi'i melarang musik. Kalian yang mengaku paling bermazhab Syafi'i melakukan dan melanggar semua larangan Imam Syafi'i. Kalian merasa bangga dengan hal itu, padahal kalian banyak melakukan pelanggaran dari orang yang kalian anggap sebagai imam mazhab. Gak kelar-kelar masalah pembelaan kepada jalan rangka ini. Jangan sampai kalian kami gorok. Guru. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama dan Nahdlatul Ulama. Bodoh. Saudara, Pokoknya darah kalian halal kalau kalian mengolok-olok ulama. Kalau Nabi Muhammad SAW diolok-olok, kalian ngapain? Saifuddin Ibrahim mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Hyang Weldo menggolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan pernyataan apa? Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak layak dan tidak relevan pada zaman saat ini. Weldo yang bilang, kenapa tidak kalian gorok? Menghina Nabi itu, seolah-olah Nabi tidak pantas untuk kita jadikan panutan. Mama Gufron, apa yang dilakukan Mama Gufron? Menghina Islam, menghina Nabi, menghina malaikat. Makuli inna rahmatan, berbicara dengan malaikat seolah-olah malaikat bisa dia suruh-suruh. Ini menghina Nabi Muhammad, ini menghina malaikat, ini menghina Allah. Kenapa kalian tidak begitu keras kepada orang-orang penghina seperti ini? Malah kalian anggap wali dan kalian kawal-kawal. Oh, jangan samakan Mas Her. Itu yang di sana itu Banser aliran beda, yang di sini Banser aliran beda. Yang pikul-pikul patung Bunda Maria itu Banser aliran beda. Yang jaga-jaga gereja itu beda aliran lagi. Jadi kita sebut oknum Banser penjaga gereja, oknum Banser yang satu penjaga kuil, oknum Banser yang satu penjaga Mama Gufron, oknum Banser yang itu penjaga Habib, oknum yang ini penjaga Gus. Ini kekonyolan yang nyata, yang dimana banyak orang yang selama ini kita bisa saksikan seolah-olah mereka paling berjasa kepada Indonesia dan menganggap diri mereka overpower. Jangan sampai kalian kita gorok. Konyol. Apa-apaan ini? Transmart, kemarin beredar video teman-teman. Transmart yang tidak ada hubungan, tidak ada sangkut pautnya, meskipun itu milik satu orang yang sama. Tidak ada sangkut pautnya dengan Trans 7, tapi disegel. Seolah-olah mereka yang nyegel. Mereka punya hak untuk nyegel. Gitu ngerti nu di demo na Trans 7 tapi demo na ka Transmart kan salah server teu sakalian deh Trans sarua aya Transna di demo gitu. Bener enak jumaahnya tadi yang ngegoreng Trans 7 nih. Nah, kenapa datangnya ke Transmart? Nggak gitu juga sih maksudnya ya. Masya Allah. Apa ini? Jadi pada dikritik, pusing. bahkan santri-santri NU mengkritik perbuatan itu. Ya, banyak santri-santri NU yang mengkritik hal tersebut, tapi mereka seolah-olah bangga, haus validasi kalau begitu. Haus penghormatan, kami harus dihormati, kami paling gagah, kami paling hebat, kami paling agamis, kami paling takwa,
kami paling dekat dengan Allah. Jangan macam-macam kalian. Kalau kalian macam-macam, borok leher. Kami bunuh. Apakah tidak tahu dia kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada seorang muslim membunuh sesama muslim, saling membunuh, gak usah membunuh, gak usah saling membunuh, saling menghunuskan pedang saja dilarang. Apabila terjadi saling membunuh, yang membunuh dan yang terbunuh keduanya neraka. Apakah tidak ngaca? Hah? Bahkan kalau kita mau berbicara lebih keras, nyawa seorang muslim ini lebih berharga daripada dunia. Nyawa seorang muslim ini sangat berharga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apaan ini? Ini kasus rangka-rangka ini belum kelar. Ya, biarlah ini menjadi semakin viral dan semakin banyak orang terbuka matanya dan menyaksikan. Biar yang masih percaya atau yang mau masuk ke pondok pesantren, memasukkan anaknya ke pesantren yang sedemikian rupa itu, ya silahkan monggo. Tapi jangan halangi juga orang-orang yang ingin memfilter hidupnya, memfilter keluarganya, memfilter anak-anaknya untuk tidak masuk kepada pondok pesantren yang sedemikian itu. Karena pondok pesantren bukan cuma di situ. Meskipun kalian di Indonesia mengaku paling besar organisasinya, ingat, pusat Islam Mekah Madinah. Iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Jadi banyak sekarang pondok-pondok pesantren yang dimana pengurus-pengurusnya jebolan Madinah. Carilah pondok pesantren yang jebolan Madinah. Insya Allah tidak akan kalian temui dan tidak akan kalian jumpai ajaran meruku-ruku, rangka-rangka, bungku-bungku, mengesot-ngesot, tiarap, jalan bebek kepada pengasuh pondok pesantrennya. Gak akan kalian temui. Kecuali di pondok pesantren yang selalu mengagung-agungkan ahlul bait, sufi-sufian, atau kepada aliran-aliran yang mereka masih mendoktrinkan keramat-keramatan, karomah-karomahan. Ya, bebas sudah. Tapi intinya orang seperti ini buat Bang Pras. Aliran Khawarij. Bisa digeruduk banser. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bang Heri Pras ini. Memang sudah kacau dan di luar batas. Sudah kacau dan di luar syariat Islam yang sebenarnya. Masya Allah. Gimana menurut komentar kalian?